Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sadina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat MIU Musabri yang dirahmati oleh Allah, bagaimana hari ini keadaannya? Semoga puasanya tetap semangat, tetap lancar. Alhamdulillah pada tahun ini kita dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Semoga di bulan suci Ramadan tahun ini kualitas ibadah puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita bisa tingkatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah mulai dari murojaah surahnya, kemudian mengaji dan lain sebagainya. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa ibadah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Ibadah bukan hanya sekedar kewajiban kita, tetapi menjadi visi dan tujuan hidup kita. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dikatakan bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk menyembah kepadaku. Dalam hal ini ditegaskan lagi bahwa kita sejatinya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga merupakan kebutuhan kita, lebih tepatnya yaitu kebutuhan ruhiyah kita. Hal ini telah diajarkan dalam semua ajaran agama, khususnya kita sebagai seorang muslim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dijelaskan bahwa, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan engkau dan orang-orang sebelum engkau agar kamu bertakwa." Ibadah merupakan suatu misi dalam hidup kita, tujuan hidup kita, dan kewajiban kita. Selain itu, ibadah juga adalah sarana komunikasi dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam beribadah ini memberikan banyak manfaat yang tanpa kita sadari kita sudah rasakan. Seperti yang banyak para ahli telah sampaikan, para ulama telah sampaikan bahwa ibadah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan tubuh kita. Yang pertama adalah ibadah secara general, dilihat dari sisi Islam dan kesehatan. Bagi sebagian orang barat, ibadah merupakan sesuatu yang tidak bisa dinalar, tidak bisa dirasionalkan. Sehingga mereka menepis bahwa ibadah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan tubuh manusia jika dilihat dari fakta maupun data. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, banyaknya ilmuwan-ilmuwan muslim membuktikan bahwa ibadah ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kesehatan kita. Salah satu contohnya adalah dalam buku Profesor Dr. Muhammad Amin Syukur yang berjudul Zikir Menyembuhkan Kankerku. Beliau menjelaskan ada dua jenis penyakit itu, yaitu penyakit psikis maupun penyakit fisik, yang mana kedua penyakit ini berasal dari sumber yang sama, yaitu dari perasaan kita, dari pikiran, serta dari perut. Seperti yang kita ketahui bahwa perut itu adalah sumber dari segala penyakit, dan diet atau bagaimana kita mengolah konsumsi makan kita dan gaya hidup kita adalah salah satu upaya alternatif untuk pengobatannya. Tentunya penyakit fisik dan penyakit psikis ini saling berhubungan satu sama lain. Ketika fisik kita sakit, maka psikis kita juga akan terganggu. Demikian juga ketika psikis kita terganggu, maka fisik kita akan juga mendapatkan dampaknya. Yang kedua adalah wudhu ditinjau dari Islam dan kesehatan. Wudhu merupakan ritual yang umum kita lakukan pada saat sebelum kita melaksanakan sholat. Namun, para ulama tidak membatasi wudhu hanya dilaksanakan sebelum sholat saja. Bisa kita laksanakan sebelum melaksanakan ibadah yang lainnya seperti mengaji ataupun ibadah yang lainnya. Kemudian, beberapa ulama juga senantiasa menjaga wudhu mereka, sehingga wudhu ini menjadi bagian dari hidup mereka. Secara konteks kesehatan, wudhu ini membersihkan diri, membasuh permukaan kulit kita. Bayangkan kulit yang menjadi jalan keluarnya keringat ketika terkena dengan kotoran akan menumpuk di permukaan kulit yang tentunya akan menimbulkan penyakit. Berwudu itu adalah membasuh permukaan kulit kita sehingga ketika kita berwudu sebanyak 5 kali dalam sehari,
berdasarkan sholat wajib kita, maka ini akan menjadi nilai kebersihan dalam diri kita, akan memberikan dampak kebersihan kepada diri kita yang tentunya akan berdampak kepada kesehatan. Nah, dari uraian di atas kita bisa mengetahui bahwa urgensi wudhu ini tidak hanya ritual yang kita laksanakan sebelum melaksanakan ibadah, namun juga memberikan dampak ke kesehatan kita, yaitu membersihkan tubuh kita. Yang ketiga yaitu sholat. Sholat dilihat dari tinjauan Islam dan juga kesehatan. Sholat yang seperti kita ketahui bahwa merupakan tiang agama yang harus kita laksanakan. Sholat ini adalah sarana untuk mencegah diri kita dari perbuatan dosa. Selain itu, dia juga menjadi pengobat hati kita, kemudian bisa menghilangkan penyakit hati dan juga bisa menyehatkan secara jasmani kita. Ibadah sholat merupakan sarana komunikasi kita kepada Allah. Tentunya komunikasi ini tidak boleh terputus. Karena dalam surat Taha ayat 124 dijelaskan bahwa barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Kata penghidupan sempit di sini diartikan adalah kesusahan hatinya. Padahal dalam sholat itu kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah. Makanya kita senantiasa diingatkan untuk melaksanakan ibadah sholat agar kita terhindar dari kesusahan hati atau kesempitan hati. Bahkan ketika kita setelah melaksanakan ibadah sholat, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangan kita, meminta pertolongan atau berkeluh kesah kepada Allah terhadap segala permasalahan hidup kita. Banyak para ahli yang menyampaikan bahwa terapi yang paling baik ketika seseorang mendapatkan kesulitan hidup atau mengalami depresi dalam hidupnya adalah ketika dia menceritakan keluh kesahnya terhadap seseorang yang dia percayai. Lantas di dunia ini siapa lagi yang kita percaya selain Allah? Maka Allah lah tempat kita yang paling baik untuk berkeluh kesah. Tentunya ketika hati kita sudah tenang setelah melaksanakan ibadah sholat, kemudian kita berkeluh kesah terhadap segala permasalahan kita, maka ini akan memberikan ketentraman dalam jiwa. Ketentraman dalam jiwa ini akan memberikan dampak yang positif kepada kesehatan diri kita. Yang tentunya ini yang menjadi nilai plus yang kita peroleh dari ibadah yang kita laksanakan. Sahabat Emi Umu Sabri yang berbahagia, yang terakhir adalah puasa ditinjau dari kesehatan dan juga Islam. Dari Abu Ubaidah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Salatlah engkau, niscaya engkau akan sukses. Berzakatlah engkau, niscaya engkau akan beruntung. Dan berpuasalah engkau, niscaya engkau akan sehat." Tentunya sudah banyak sekali penelitian yang menyebutkan bahwa puasa ini memiliki dampak yang sangat signifikan kepada kesehatan kita. Seperti yang kami sampaikan di awal bahwa sumber dari penyakit adalah dari pikiran, dari hati, perasaan, dan juga dari perut. Puasa merupakan sarana untuk kita mengistirahatkan kinerja organ di dalam perut kita, di dalam tubuh kita, untuk memproses makanan. Dengan berpuasa, tentunya kinerja dari organ pencernaan kita ini akan semakin maksimal untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di tubuh kita. Selain itu, kita juga tentu akan mengatur pola konsumsi makanan kita pada saat berbuka puasa maupun juga pada saat sahur. Namun yang harus digarisbawahi di sini adalah tentunya bukan hanya pola konsumsi kita, tapi juga pola hidup kita. Agar puasa yang kita laksanakan tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga bisa bernilai ibadah. Baiklah, sebagai kesimpulan, Islam merupakan ajaran agama yang mengajarkan kepada kebersihan, yang tentunya bukan hanya kebersihan diri, tapi juga kebersihan hati kita. Secara fisik, Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan dengan berwudu, bertayamum, bahkan juga mengatur tata cara kita mandi. Selain itu, secara rohani, dalam Islam diajarkan juga untuk membersihkan jiwa kita dengan melaksanakan ibadah, yaitu beribadah sholat,
puasa, mengaji, berzakat, dan lain sebagainya. Dengan kesucian jiwa tentu akan menghadirkan ketentraman hati. Dan tentunya ketentraman hati ini akan mempengaruhi terhadap kesehatan diri kita. Baiklah sahabat MI Musabri dimanapun kalian berada. Demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai ibadah dilihat dari tinjauan Islam dan juga kesehatan. Semoga ini bisa bermanfaat buat sahabat MI Musabri semua, agar nilai ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi kita bisa memaksimalkan dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga bukan hanya kesehatan saja yang kita dapatkan, tapi juga derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.